Kami percaya Tuhan, Engkau begitu sempurna. Karena Engkau begitu sempurna dan Engkau yang paling sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menundukkan diri di bawah kaki-Mu. Karena kasih-Mu juga sempurna Tuhan. Kami mengucap syukur karena itu. Terima kasih Tuhan, izinkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu dan biarkan kebenaran firman-Mu memerdekakan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya sering kali mendengar sebuah kata, khotbah yang menginjak bumi dengan khotbah yang tidak menginjak bumi. Lucunya ketika saya bertanya definisi khotbah yang tidak menginjak bumi, mereka tidak bisa menjelaskannya. Pernah satu kali saya berbicara dengan seseorang dan orang itu berkata bahwa saya sering kali mendengar khotbah yang tidak menginjak bumi. Lalu definisimu tentang khotbah yang menginjak bumi itu bagaimana? Ternyata saya terkejut sekali, definisi khotbah yang menginjak bumi adalah tentang berkat, tentang rumah tangga, tentang bagaimana Tuhan memelihara kita. Hanya itu saja definisimu. Seringkali orang menjadi latah dan karena tidak nyaman dengan isi khotbah yang menghancurkan dan meremukkan tulangnya, dia berkata khotbah tidak menginjak bumi. Jujur saya prihatin dengan orang-orang yang tidak pernah baca Alkitab, yang tidak pernah mendalami Alkitab. Ketika mendengarkan sebuah berita firman Tuhan yang kebetulan tidak menyenangkan bagi telinganya dia berkata khotbah ini tidak menginjak bumi. Jikalau Anda melihat khotbah Kristus 100%, jikalau sesuai dengan definisi orang itu pasti tidak menginjak bumi. Karena sola Christo, segala sesuatu yang Kristus bicarakan yaitu tentang kerajaan Allah. Dan semua kebenarannya. Ketika Paulus berbicara tentang Kristus, kedatangan Kristus, bumi yang baru, surga. Dan ketika Rasul Paulus ada di gereja sekarang, Rasul Paulus akan diusir karena khotbahnya tidak menginjak bumi. Karena khotbah-khotbah Rasul Paulus tidak berbicara tentang berkat. Khotbah-khotbah Rasul Paulus tidak berbicara tentang bagaimana Tuhan bisa memelihara kita secara terus-menerus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kadang prihatin. Kebenaran di akhir zaman ini dibolak-balik. Karena kita dilahirkan dari satu denominasi. Kita menyangka bahwa di dalam denominasi yang lain tidak ada Roh Kudus, tidak ada karya Tuhan. Sehingga ukuran damai sejahtera yang dia dapatkan bukan ukuran damai sejahtera yang asli, tetapi lebih ke arah like and dislike, suka dan tidak suka. Betapa hati nurani kita ini filternya adalah Roh Kudus sebenarnya. Bagaimana mungkin Roh Kudus tidak disukakan ketika firman Tuhan yang asli diberitakan. Ketika Anda melihat kitab Alkitab, saya studi S1, S2, S3, saya tidak pernah melihat Alkitab berbicara selain tentang Kristus. Perjanjian Lama berbicara tentang kedatangan Kristus. Perjanjian Baru berbicara tentang penggenapan, pengharapan di perjanjian lama, yaitu Kristus sudah datang. Dan seisi Alkitab adalah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apakah definisi Anda tentang khotbah-khotbah yang tidak menginjak bumi
adalah khotbah-khotbah tentang Kristus, 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 Kristus. Dan khotbah-khotbah yang berbicara tentang persiapan dunia yang akan datang. Karena Rasul Paulus, Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau kumpulkan harta yang di bumi, karena itu bisa dimakan ngengat, tetapi kumpulkan harta di kerajaan surga. Sebuah harta yang tidak bisa dimakan ngengat sama sekali. Nah, oleh karena itu saya khawatir orang-orang yang mendefinisikan khotbah yang tidak menginjak bumi suatu saat tidak pernah melihat surga. Karena apa? Yesus yang mereka dengar bukanlah Yesus yang berasal dari Alkitab, tetapi Yesus rekayasa ciptaan sendiri yang menjadi bodyguard, yang menjadi preman-preman untuk menolong mereka menggenapi keinginan mereka di dalam hidupnya. Aku mau sukses, aku pengen mobil Ferrari, Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti kabulkan. Aku kepingin ini, Tuhan pasti kabulkan. Kristus sendiri selalu berkata, not my will, your will come to me. Bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendakmu yang terjadi di dalam hidupku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan lucunya orang-orang menjadi latah, tidak menginjak bumi, tidak menginjak bumi, tidak menginjak bumi. Saya tantang, apakah khotbah yang tidak menginjak bumi itu? Tidak ada yang bisa menjawab, pokoknya demikian. Repot kalau sudah pokoknya. Mana ayat yang tidak menginjak bumi itu bagaimana? Ya pokoknya demikian. Tidak punya dasar teologis. Tidak pernah sekolah teologi ya, pokoknya nggak senengin telinga dibilang khotbahnya tidak menginjak bumi. Dan ketika dia senang dengan telinganya, dia mendengar dan senang, disukakan, inilah khotbah yang menginjak bumi. Suka-suka kamu deh. Tetapi saya peringatkan kepada Anda yang sering menggunakan kata-kata itu. Ketika ada khotbah yang berfokus kepada Kristus, sola Kristo, segala kemuliaan hanya bagi Kristus, dan Anda katakan tidak menginjak bumi, mungkin Anda tidak akan pernah melihat surga. Karena Kristus yang Anda imajinasikan bukanlah Kristus yang bersumber kepada Alkitab. Karena ada Kristus-Kristus yang lain. Kristus pemain bola ada dulu saya penggemar bola, ada yang namanya penggemar bola yang pemain sepak bola yang namanya Yesus. Banyak, tetapi itu bukan Yesus yang asli dari Alkitab. Seluruh kegenapan Alkitab ada di dalam Kristus. Hidup ini berbicara all about Christ. Bagaimana Kristus dimuliakan di dalam hidup kita. Bukan kebalik. Bagaimana kita dimuliakan oleh Kristus. Dan khotbah-khotbah yang bagaimana kita dimuliakan oleh Kristus. Itu adalah khotbah-khotbah yang paling digemari. Kamu bisa, kamu sanggup. Kamu ingin punya mobil, Tuhan pasti kabulkan. Mbok pikir Tuhan itu kacongmu apa? Mbok pikir Tuhan itu mohon maaf pegawaimu apa? Sehingga bisa kita suruh-suruh seenak hati kita sendiri untuk memuaskan keinginan kita. Roh Kudus yang benar berbicara lewat hati nurani yang benar. Saya terkejut sekali banyak orang yang kagum dengan figur hamba Tuhan melebihi daripada Kristus sendiri. Itu berbahaya sekali. Bukankah Rasul Paulus berkata, kami tidak membawa pujian untuk kami sendiri. Terkutuklah kami. Kami membawa pujian hanya bagi Kristus. Mari kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Bukan firman Tuhan berdasarkan sebuah organisasi. Saya mau cuci otak Anda. Saya bisa. Saya akan keluarkan buku All About Me. Baca buku saya terlebih dahulu. Dan Anda sudah tertarik sama saya. Dan begitu Anda sudah tertarik sama saya, apapun yang saya ucapkan akan terasa benar di telinga Anda. Karena Anda sudah tertarik dengan saya. Itu ilmu dasar dari cuci otak.
Kadang orang yang dicuci otaknya merasa orang lain yang dicuci otak. Konyol sekali. Orang gila ketika kita kunjungan di rumah sakit jiwa. Orang gila ketika pendoa-pendoa mendoain. Gila lu. Orang gila meneriakan pendoa gila. Karena bagi mereka yang benar adalah dunia mereka. Yang benar adalah organisasi mereka. Segala bentuk organisasi yang merendahkan organisasi yang lain, yang mempermuliakan nama Kristus, itu berasal dari setan yang menyamar sebagai malaikat terang. Saya dengan berani katakan demikian. Karena apa? Firman Tuhan berkata, lewat para rasul dia berkata, kalau ada yang menceritakan Injil, yang ditambahi, yang dirubah, yang bukan dengan Injil yang kami ceritakan, terkutuklah mereka. Di zaman-zaman dulu ada. Bagaimana orang diajar fanatik dengan nama organisasi. Saya cuma mau katakan, suatu saat nama CMC mungkin gak ada lagi. Tetapi nama Kristus tetap ada. Di surga tidak ada jemaat CMC, pelang. Jalan CMC, tidak pernah ada. Kalau sampai saya dapat penglihatan seperti itu, tinggalkan gereja ini. Karena itu sebagai cara sihir untuk mempengaruhi Anda. Ketika ada Kristus, cukup. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, lebih daripada cukup. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang pernah dengar, ini khotbah ndak nginjek bumi. Angkat tangan, jujur. Jujur, angkat tangan tinggi-tinggi. Gak usah malu-malu. Loh, ndak ada. Nah saya tanya, definisi tidak menginjak bumi itu apa? Bingung kan? Kamu S1. Data harus jelas. Ngomong sesuatu itu harus jelas. Ada sumber datanya. Ndak bisa seenak hati sendiri berkata, ini nginjak bumi, ini nggak nginjak bumi. Karena saya tipikal kayak gini. Ada orang yang takut dalam tanda kutip. Ini bicaranya kok tentang kekudusan melulu. Lah gerejamu berbicara tentang apa? Ya gerejaku nginjak bumi. Oh, berbicara tentang ketidakkudusan. Bukankah Allah adalah kudus? Tidak ada seorang pun yang bisa berjumpa dengan Allah tanpa kudus. Oleh karena itu yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita adalah pengudusan kita. Baca deh Alkitab, jangan sepotong-sepotong. Alkitab haruslah eksegesa. Eksegesa artinya keluar dari Alkitab, kita gali, kita eksplor, kita keluarkan isi Alkitab. Hatinya Tuhan itu pengennya seperti apa? Jangan kerinduanmu, keinginanmu, kamu masukkan di dalam Alkitab. Itu saya dulu ketika cari jodoh. Buka, bonda bandi ketiban dadi. Tidak baik seorang manusia sendiri saja. Haleluya. Ini pesan dari Tuhan. Padahal itu bukan maksud Tuhan. Itu ide saya yang saya masukkan di dalam Alkitab. Itu namanya exegesis. Dan itu tidak diperkenankan. Karena mengubah maksud daripada Alkitab. Nah, oleh karena itu coba ada yang berani menjawab saya bahwa seluruh Alkitab berbicara tentang Kristus. Siapa yang menyangkal? Angkat tangan. Tidak ada yang berani. Seluruh Alkitab berbicara Kristus, Kristus, Kristus. Oleh karena itu kita disebut Kristen. Kristus, Kristus, Kristus. Seluruh Alkitab tidak berbicara tentang Paulus dan golongan Paulus. Seluruh Alkitab tidak berbicara tentang aku Petrus dan aku golongan Petrus. Tidak pernah demikian. Jadi jikalau kita mengajarkan orang setia kepada organisasi, melebihi setia daripada Kristus, berarti mohon maaf sudah hampir seperti bidat. Dan bidat-bidat biasanya lebih banyak. Sekte Children of God. Sekte di China sekarang
Tuhan adalah ibu. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan sudah lahir di Cina. Lewat proses cuci otak yang mendalam, dan Anda bisa lihat di YouTube film-film mereka begitu luar biasa. Anggota jemaat gerejanya radikal sekali. Nggak mau masuk ke jemaat gerejanya. Itu bisa ditempeleng karena ada iblisnya. Kok sampai gerejaku yang sempurna ini tidak mau dimasukin orang. Oleh karena itu tercatat begitu banyak kasus kekerasan, kasus intimidasi. Dan itu yang dilakukan. Dan mereka betul-betul merasa berbakti untuk Tuhan. Dan saya terkejut sekali. Sekte di Cina itu berbicara seperti ini. Awalnya berbicara seperti ini. Alkitab kedaulatan tertinggi. Ya, kamu tidak boleh baca buku lain selain Alkitab. Rohani enggak? Rohani. Tapi bulan depannya dikeluarkan buku panduan yang isinya pendapat, pengalaman pribadi dari pendiri sekte itu bahwa Yesus sudah datang ke Cina sebagai wanita. Dan disuruh baca semua anggotanya. Sampai akhirnya mereka tidak sadar mereka sudah disesatkan. Dan sekte ini berkembang dengan jutaan orang. Kamu bayangin, apakah karena jutaan mereka masuk surga semua? Saya jamin mereka menurut kebenaran Alkitab tidak masuk surga. Karena mereka menceritakan Yesus yang lain. Saya cuma kasih tahu, misionaris-misionaris yang tidak pernah tersorot, yang tidak pernah dieksplor di YouTube. Mungkin upahnya jauh lebih besar dari upah-upah kita semua. Mungkin seorang pendoa, penginjil pribadi yang menggedor dari rumah ke rumah. Menceritakan tentang kasih Kristus. Upahnya di surga jauh lebih besar daripada yang cuma cuap-cuap di mimbar. Dan tidak melakukan apapun juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berbicara tentang kebenaran. Hari-hari ini begitu banyak penyesat-penyesat di akhir zaman. Yang masih belum move on dengan masa lalunya. Ada yang belum move on dari masa lalunya di bidang klinik. Sehingga seluruh Alkitab diganti dengan kisah-kisah klinik. Dan jemaat konyolnya percaya. Banyak orang yang belum move on dari masa lalunya. Sebagai tukang sihir. Tetapi menceritakan Alkitab dengan tidak baik. Jemaat sadar. Begitu banyak rupa-rupa pengajaran yang sedang beredar di sosial media. Dan ketika kamu lebih tertarik kepada figur yang menyampaikan daripada isi yang ada di dalamnya, Anda sesungguhnya sudah jauh dari Tuhan. Ketika saya dulu dilatih untuk tertarik kepada figur. Tapi ketika saya sekarang berada di dalam pelayanan volunteer pendidikan. Saya ini banyak volunteernya loh. Volunteer pendidikan, volunteer pembangunan, volunteer semua. Karena bagi saya seorang hamba Tuhan wajib yang paling melayani. Di saat jemaat pasang status liburan di Bali, saya enggak liburan. Saya bukan seorang hamba Tuhan yang jemaatnya disuruh tinggal di sini, pelayan-pelayan Tuhannya disuruh tinggal di sini, saya pamer liburan dan berkat dan anugerah Tuhan. Enggak, karena bagi saya ketika saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus, seorang hamba harus lebih melayani daripada semuanya. Tanggung jawab. Oleh karena itu ketika ada pelayan Tuhan yang sakit, pendeta yang sakit, saya dikatakan, Bapak mau menggantikan. Ya mau menggantikan, siapa lagi? Hamba Tuhannya harus menggantikan, gembala sidangnya harus menggantikan. Saya tidak panggil orang lain. Karena bagi saya itu tanggung jawab saya sebagai seorang gembala. Ketika saya menerima panggilan ini, saya sudah tahu konsekuensinya. Kadang berat sekali
Anda bisa tanya kepada anak-anak saya, bukan tidak punya uang. Anda bisa tanya ke anak-anak saya, setiap kali mau liburan pasti, hampir pasti selalu tidak terjadi. Karena apa? Mau liburan, semua udah di-set. Tiba-tiba berkata bahwa ini pelayannya mau mudik. Ya, gembalanya kan harus stay. Oke, gembalanya stay. Saya tidak pernah marah-marah. Kamu ya pelayan Tuhan kok mudik. Oh enggak, kasihan. Dia rindu keluarganya. Nah pikir hamba Tuhannya enggak rindu keluarganya apa gitu. Enggak apa-apa wes, pokoknya saya seperti itu. Oh ya, ditelepon lagi seperti itu. Oh maaf, aku enggak bisa bantu volunteer lagi di pembangunan. Kenapa? Oh ya, aku pingin healing. Oh healing. Ya, teman-teman, supaya Anda bisa healing, Anda harus hearing Tuhan dulu. Dengerin suara Tuhan dulu. Healing gak mau dengerin suara Tuhan. Percuma balik dari Pulau Dewata, balik dari Bali, balik dari Lombok, balik dari luar negeri. Kamu gak healing lagi. Ya, hempas kamu sudah jauh dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat jikalau Roh Kudus sedang membuat hati nuranimu meronta-ronta. Kamu merasa, aku gak pernah dengar pengajaran ini sebelumnya. Cek dengan hati nuranimu yang kudus. Apakah bicara saya salah atau pengetahuanmu yang salah? Sidang jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Akhir zaman sudah begitu dekat. Saya percaya Tuhan memberikan mimpi buat gereja ini. Satu gereja, satu kota. Dan saya tidak tahu kapan tercapainya. Karena saya bukan Tuhan. Di seluruh Indonesia. Berawal dari kerinduan itu kami merintis dari bawah. Kami menggembalakan, mendoakan. Tetapi saya percaya jikalau ini mimpi dari Tuhan, biarkan digenapi oleh Tuhan, bukan saya. Oleh keturunan saya, oleh keturunan-keturunan kalian, maybe. Saya tidak tahu. Tapi bagi saya, hidup adalah menyenangkan hati Kristus. Karena saya diciptakan oleh Kristus. Dan saya akan kembali kepada Kristus. Emas perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus kuasa Bapa ada. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tapi di dalam Kristus kita akan dapat pemeliharaan. Di dalam Kristus kita akan dapat penjagaan. Di dalam Kristus kita akan dapat pemenuhan terhadap segala kebutuhan. Sumbernya Kristus, bukan kebutuhan dulu. Kalau Anda mikirnya kebutuhan dulu baru Kristus. Kristus cuma dijadikan tameng. Hati-hati. Saya bukan orang yang sempurna. Sampai sekarang saya proses disempurnakan. Anda bisa ketika Anda berjalan sama-sama. Saya tiap hari Anda bisa tahu keunggulan saya dan kekurangan-kekurangan saya. Tetapi Tuhan bekerja di dalam segala kelemahan. Ya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian. Kejadian. Kejadian 29. Kejadian 29. Ayatnya yang ke-15. Laban. Laban ini adalah seorang pria kalau sekarang adalah pebisnis hebat. Dan cenderung licik. Ya, narasinya demikian. Nah, berkatalah Laban kepada Yakub. Ini tulus enggak ya? Masakan engkau adalah sanak saudaraku. Engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Si Laban yang bijaksana. Kita seringkali terpesona dengan kata-kata pertama dari orang-orang.
Ya. Yang berikutnya, Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea itu tidak berseri matanya. Dalam bahasa aslinya itu lemah pandangannya. Tapi banyak perdebatan soal itu. Ada yang tidak berseri itu matanya nggak kinclong. Lah mata kinclong itu bagaimana? Pakai soft lens, shining, sparking gitu ya, seperti itu. Nah, Lea ini luar biasa sekali. Dia tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub falling in love kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baik ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku." Zaman dulu perkawinan saudara asalkan tidak satu garis diizinkan untuk mengamankan harta dan kekayaan. Ya. Berikutnya, lalu Laban mengundang semua orang di tempat perjamuan itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malamnya diambillah Lea, maka anaknya lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Di film-film China zaman dulu ketika orang menikah selalu ada tudung, ya kan? Selalu ada tudung. Oleh karena itu kami tidak mengenakan tudung lagi sekarang, takut ketukar. Takut ketukar. Ya, misalnya siapa menikah gitu ya. Andreas menikah, tiba-tiba orangnya pakai tudung, ternyata setelah dibuka Susanto. Nah, itu kan bahaya banget. Nah, ini kan kita harus antisipasi ya, antisipasi. Jadi sekarang kita nggak pakai tudung lagi, tidak pakai gorden lagi. Nah, pada waktu zaman dahulu masih seperti itu. Ya, oleh karena itu dan lucu sekali si Yakub tidak kenal. Dia menghampiri Lea pada waktu itu dan paginya baru sadar. Oleh karena itu pentingnya lampu teman-teman ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu pemberkatan tidak boleh di tempat gelap-gelap, di tempat yang terang. Supaya apa? Kamu tahu siapa, jangan-jangan ketukar. Ya, jangan-jangan ketukar, hati-hati. Contoh, kamu mau menikah. Kamu harus pastikan kamu menikah dengan orang yang tepat. Nah berikutnya. Tetapi waktu malam diambillah Lea anaknya lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban. Bahasa kerennya dalam bahasa Inggris, "What are you doing, Laban?" Ya, apa yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah aku mendapatkan Rahel? Aku bekerja kepadamu. Mengapa engkau menipu aku? I falling in love with Rahel, not Lea. Tetapi lelaki bisa menikah dengan siapapun yang tidak dia cintai. Bisa menghasilkan banyak anak. Karena itu naluri biologis. Bukan cinta. Jadi tidak ada yang namanya naluri biologis identik dengan cinta. Ya, jadi kalau ada pria yang sebelum pernikahan mau tidur sama kamu, salibkan dia. Kalau maksa, berikan duri mahkota Yesus ke kepalanya. Kalau maksa lagi, ya serahkan dia kepada yang berwajib. Karena ini pelecehan sudah, ini nggak benar ini. Nah, dikatakan di sini bahwa jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Ini bahasa Ibraninya wang pak tan. Atau kurang ajar, bahasa Mandarin. Kurang ajar banget, kamu nggak dikasih tahu. Terlebih dahulu. Tetapi kamu menggunakan hukum-hukum untuk membenarkan tindakan kamu. Itu kurang ajar.
Dan ini yang sering kali orang-orang yang tidak pernah baca Alkitab kecelik. Ya, begini. Kemudian ya, jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapi dulu 7 hari pernikahanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asalkan kau bekerja padaku 7 tahun lagi. Menurut Anda dari kisah sekolah minggu dengan guru-guru sekolah minggu kita. Untuk mendapatkan Rahel, Yakub bekerja berapa tahun? 14 tahun. Salah. Yakub itu setelah menikahi Lea seminggu kemudian dia menikahi Rahel. Tapi dengan jaminan dia bekerja selama 7 tahun. Siapa yang sampai sebelum saya cerita ini masih beranggapan bahwa Yakub menikahi Rahel 14 tahun baru menikah, angkat tangan, jujur. Tidak ada yang mau ngaku. Tidak pernah baca Alkitab. Ayo. Nah, saya dulu diceritai guru sekolah minggu saya seperti itu. Dasarnya orang kritis, saya pernah bilang, loh bukannya, ya pokoknya gitu. Lah repot kalau guru sekolah minggu pokoknya gitu. Ini ada tertulis di dalam Alkitab. Bukan kayak gitu terjemahannya. Dan putri-putri seringkali menyiksa para pria dengan ayat ini. Rahel aja dikejar Yakub 14 tahun lamanya. Ya kan? Masa kamu udah mau menunggu aku 14 tahun lamanya? Keburu mati. Para wanita bertobat sekarang ayatnya beda. Ayat yang kamu baca itu beda. Tetapi tanggung jawab. Ya, setelah kamu menikahi si Rahel, kamu perlu bertanggung jawab tetap kerja sama aku 7 tahun lamanya baru itu sah. Itu menurut penerjemahan yang saya baca. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Daud membayar utangnya sah itu 14 tahun, tapi bukan pernikahannya. Nah, kita baca lebih lanjut di sini. Anda mengerti kan kronologisnya? 7 tahun genapin dulu hari pernikahanmu. Setelah itu lu gua nikahin dengan Rahel. Tapi syaratnya tetap kerja sama aku 7 tahun lamanya. Oleh karena itu, amin. Amin. Oleh karena itu di perusahaan-perusahaan terinspirasi dari kisah ini. Ya, terinspirasi dari kisah ini. Suami istri tidak boleh bekerja sama di satu lembaga. Mungkin terinspirasi dari kisah ini. Atau ada perusahaan yang berkata suami istri harus bekerja di dalam satu lembaga. Kalau sudah ketemu cinta di sana kan dia nggak bisa lari dari perusahaan saya. Boleh jadi. Nah ini bercanda ya, bercanda. Nah, lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel. Anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Lea juga. Menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Demikian ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Jadi tercatat di dalam Alkitab bahwa Yakub menikah dulu sebelum menggenapi janjinya 7 tahun yang kedua. Sudah jelas? Ini Alkitabnya kita sama bukan? Makanya dengerin Alkitab, ojo dari khotbah hamba Tuhan. Pelajari Alkitab sungguh-sungguh. Hamba Tuhannya keselip lidah, kamu keselip semuanya nanti. Oleh karena itu perlu pendalaman Alkitab yang secara bertanggung jawab. Ketika Tuhan melihat, Tuhan lihat loh, Lea tidak dicintai. Banyak orang yang menikah bukan karena cinta, tapi karena kepaksa, karena usia. Kamu gak tahu usiaku sudah berapa. Bapak pendeta, usiaku sudah berapa? Usiaku sudah 18 tahun. Kurang asem gitu ya, seperti itu. Lu saya sempat, saya dalam tanda kutip seperti mengumpat. Bukan mengumpat sih ini, aduh orang ini.
Keterlaluan banget. Ada loh yang kirim permohonan seperti itu. Usiaku sudah 18-19 tahun. Mungkin operatornya yang usia 20 tahunan dan belum menikah. Kepingin diapain orang ini ya. Nah sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Menikah ya para pria. Sekali lagi. Anda jangan memasuki hidup seorang wanita. Jikalau engkau tidak pernah mau untuk bertahan bersamanya seumur hidupnya. Jangan pernah mau para wanita engkau dimasuki hatinya oleh pria yang tidak mau stay bersama kamu forever. Karena itu penting. Itu penting. Karena sekali kamu terikat tubuh, kamu bertanggung jawab itu dengan selama-lamanya. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanya lah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Tuhan lihat Lea ini tidak dicintai. Tidak adil. Tapi Yakub tidur terus sama istrinya. Mau tahu buktinya? Siapa bilang pria bisa melakukannya? Kalau nggak cinta nggak mungkin dia tidur bareng sama aku. Ya ampun kucing loh. Mau bikin anak aja nggak perlu cinta. Kamu ini pelajaran biologisnya gimana sih? Ada biasanya para wanita berkata, udah mungkin amazing banget. Dia mau tidur sama aku pasti dia falling in love with me. Aduh kucing aja bisa. Itu kebutuhan biologis. Itu hasrat biologis. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak boleh ada lagi yang ketipu. Para pria, jika engkau mencintai wanita, masuki kehidupannya. Dan bertahanlah dan setialah sampai akhir. Para wanita, kasih larangan dilarang masuk. Jikalau pria itu hanya mau main-main dengan kamu. Termasuk mungkin pertimbangan-pertimbangan usia. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai suamiku. Nah ini mikir. Saya banyak kasus orang melahirkan sampai 10 kali karena berpikir dengan anak bisa dicintai suaminya. Ini pemikiran zaman dulu. Lea berpikir demikian. Kalau aku bisa memberikan anak, aku tentu dicintai sama suamiku. Memang anak itu sesuatu amazing ya. Karena kita ini jengkel sama orang tuanya. Tapi begitu ngelihat bayi, aduh so sweet, tidak bisa jengkel lagi. Ya memang hati bayi bisa melembutkan hati. Tapi bukan berarti memproduksi bayi untuk mendapatkan hati, itu beda kasus. Nah ini dikatakan di sini bahwa sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ini orang optimis sekali bahwa dengan bayi dia bisa dicintai suaminya. Optimis banget. Wanita-wanita jangan terlalu optimis. Engkau berkata bahwa kalau pria itu sudah tidur sama aku, dia pasti mencintaiku. Bohong. Ya, salibkan dia kalau berani macam-macam. Tidak ada kekudusan. Tidak ada hukum pernikahan. Kalau engkau belum mengambil seorang wanita di hadapan Kristus dan di hadapan saksi, Anda tidak boleh melakukan apapun juga. Bukan soal pesta ya, sekali lagi bukan soal pesta. Anda tidak perlu dihadiri 100 orang. Mungkin private pemberkatan itu lebih daripada cukup. Dikatakan di sini, lalu mengandung pula lah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya anak pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu ia melahirkan anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali lagi, ini perempuan bodoh ini, sungguhan. Sekali lagi, saya membaca ini jengkel-jengkel sendiri. Sekali lagi, ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Ini bayangin gak mau? Ngelahirin berkali-kali, sok yakin, sok pede. Ya.
Seperti saya ketika ada seorang wanita konseling sama saya. Pria itu cuma mempermainkan kamu, sok pede dia. Enggak, dia cinta aku kok. Dia suka ngelihat aku kok. Dia punya mata kok. Dia punya mata kok, enggak bisa melihat itu gimana toh. Pokoknya ya orang kalau sudah cinta, semua prasangka, semua kejadian-kejadian itu ngetuk ya, ngetuk. Ini serius kejadian, cinta itu memang sesuatu. Ini ngetuk WC, tuk. Wajar gak? Ada orang di dalam WC, pikiran orang normal gitu kan? Iya kan? Pikiran orang lagi jatuh cinta ketika ada seorang pria ngetuk WC. Tahu gak pikiran wanita apa? Memperhatikan aku, keselamatanku. Lah apa hubungannya? Enggak, biasanya enggak pernah gitu, masa main dobrak. Yang bener aja kamu. Saya kadang gemes loh dengan orang-orang yang sudah jatuh cinta itu. Nalarnya udah enggak bekerja, udah gak waras sama sekali. Dan dia mengkait-kaitkan satu kejadian. Lalu dia berkata lagi, enggak mungkin enggak cinta sama aku. Piringku dicucikan. Saya bingung. Wait, saya sarjana S3. Sudah lulus, saya bagi dari data. Di situ dia sedang mau makan enggak? Iya, piringnya tersisa ada enggak? Enggak ada, cuma piring saya. Ya pantas dia nyuciin piringmu. Supaya dia bisa memakai piring itu untuk makanan dia. Itu kan logika. Tetapi cinta tidak logika. Enggak kok, piringku dicucikan lebih bersih. Aduh Tuhan Yesus, ini sampai kapan menyadarkan orang-orang seperti ini? Dari kebutaan Tuhan. Dan itu yang terjadi. Cinta itu bahaya banget. Cinta akan Tuhan itu indah. Nah, boleh kita buta terhadap semuanya. Membutakan diri kalau kita cinta sama Tuhan. Nah, ini cinta kepada manusia itu kita harus melihat dengan jelas. Ya, dikatakan di sana. Kamu lihat ini, saya gemes-gemes bener, jengkel-jengkel ini saya bacanya ini. Sekali lagi suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki. Itu sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Jangan merasa engkau Lewi, engkau dicintai Tuhan, belum tentu. Ya. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan ya. Anak itu hasil perbuatan bersama. Jangan salahnya menantu aja. Kamu gak bisa melahirkan anak buat aku. Waduh, sadis itu. Gak boleh seperti itu kan. Barulah dimasukkan. Dulu itu pun masih kontroversi di dalam dunia kekristenan. Ada yang berkata boleh, ada yang berkata tidak boleh. Kristen konservatif berkata tidak boleh karena tidak alami. Kristen-Kristen yang moderat berkata boleh, tidak apa-apa. Yang penting mengikuti hukum-hukum kaidah kedokteran yang benar. Nah, bayi tabung ini embrio. Saya pernah menemui permohonan doa 12 kali mereka program bayi tabung. Dan hasilnya tabungan mereka habis dan yang ditabung yaitu bayi tabungnya tidak kunjung betul-betul bisa berhasil. Saya percaya ada unsur kedaulatannya Tuhan. Dan kita harus tahu Tuhan yang membuka kandungan dengan syarat ya tetap ada hubungan suami istri. Ada orang bilang, aku pengen bayi. Suami istri ini, aku pengen bayi. Aku percaya ada mujizat. Lah saya tanya, udah sehubungan suami istri? Belum. Pengen tak injak-injak gitu ya seperti itu. Lah ini kan konyol kan, kamu pikir seperti Yesus apa tiba-tiba Yesus. Wah, ada loh yang konyol seperti itu. Ada suami istri gitu ya, satunya di luar negeri nih. Yang satunya di Indonesia. Mereka berdoa permohonan anak. Betulan ini. Kamu pingin jengkel enggak jadi pendoa itu? Pingin jengkel. Suaminya terdampak COVID tidak bisa pulang. Selama 2 tahun. Permohonan doanya apa? Minta anak. Tolong Anda pikirkan bagaimana caranya. Send by email
Atau bagaimana? Ada permohonan doa yang begitu tulus tapi menjengkelkan. Ya, saya kepingin, aduh Tuhan Yesus, ini kalau bukan jemaat online, ya sudahlah Tuhan. Ya ampuni mereka, nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ya saya akhirnya minta hikmat sama Tuhan, ya pulang toh Pak, pulang. Ya pulang Pak, pulang. Nanti kalau hamil Bapak nggak pulang, saya curiga malahan. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan permohonan doa kok wane-wane ben ajaib kayak gitu. Ya enggak mungkin toh bisa. Nah, oleh karena itu sidang, ya kan. Nah, ketika bilang saya ini udah betul-betul berusaha. Tapi selalu ya hidup kudus, hidup benar. Tapi pada usia tertentu ketika dia menginjak usia 30 tahun. Tiba-tiba dia merasa ndak ada hujan, ndak ada angin. Emosinya terganggu. Dia punya istri yang mencintai Tuhan. Dia punya satu bayi lucu yang mencintai Tuhan. Emosinya terganggu terus. Saya udah bilang, saya nggak tenang. Saya nggak tanya, sudah bayar perpuluhan belum? Khotbah macam apa seperti itu? Saya cuma bilang, kamu udah percaya Yesus sungguh-sungguh? Belum. Ternyata dari silsilah keluarganya, mamanya bipolar. Kakeknya mental illness. Yang lainnya seperti itu. Sehingga percaya atau tidak. Itu diturunkan di generasi yang belum percaya Yesus secara sungguh-sungguh. Dia itu bingung. Usahanya sukses. Tapi tiba-tiba moodnya itu bisa terjun bebas. Gitu ya. Dan ketika dia tuh udah terjun bebas itu. Dia gak tahu apa arti kehidupan. Saya berkata Bapak ini Anda perlu ditolong. Saya pimpin dia. Lewat WA, saya doakan dia. Dengar-dengar dia sudah pulih, puji Tuhan. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan pemulihan. Hati-hati loh, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau engkau enggak hidup tinggal di dalam Tuhan, kutuk nenek moyangmu itu bisa ada pada kamu. Satu kali ada orang yang dalam tanda kutip hamil gugur, hamil gugur, hamil gugur. Dan jikalau itu terjadi secara ekstrim di luar nalar kedokteran, Anda harus mencurigai ada faktor X atau kuasa kegelapan di balik semuanya itu. Karena tujuan dari iblis yaitu maut dan menghancurkan. Memang hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kuasa maut sudah tidak ada. Artinya kita diberikan kesempatan sebesar-besarnya yang percaya kepada Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kutuk itu ada. Kutuk itu ada. Orang tua yang mental illness, kecenderungannya mewarisi kepada anaknya. Tidak jelas. Mentalnya itu kadang itu bisa cinta Tuhan. Tiba-tiba itu bisa drop. Tuh, kamu jangan bilang kita harus peduli dengan orang-orang mental illness ini. Orang yang mengalami itu tidak enak loh. Kita cuma bisa ngomong, alah gitu aja kok sedih. Loh, orang yang mengalami itu betul-betul depresi. Saya bisa merasakan sakitnya mereka. Saya bisa merasakan kehancuran hatinya mereka. Tanpa alasan yang jelas itu drop. Satu ketika saya mendoakan orang mental illness, saya terkejut sekali. Saya melihat ada sesosok besar, badannya gede, kurang lebih tingginya seperti tinggi ini. Dan itu ada di belakang dia. Saya terkejut sekali. Tuhan, ini mata saya rabun atau apa toh Tuhan? Dan betul-betul seperti hologram. Nyata sekali tapi tiba-tiba hilang. Nyata tiba-tiba hilang. Saya nggak ngerti artinya itu apa. Akhirnya saya doa sama Tuhan dan Tuhan memberikan sebuah hikmat pada saya. Saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh nenek moyang dari kakekmu yang main kuasa kegelapan, enyah dan pergi. Dia menjerit, enggak. Orang dilepaskan tuh enggak mesti jerit-jerit. Golong-golong itu ya seperti bola bowling gitu, gelundung kabeh. Enggak harus seperti itu. Karena enggak ada di Alkitab seperti itu ceritanya. Itu
Itu bagus untuk keperluan acting kamera bagus. Tapi di dalam pelayanan saya justru yang oke, yang murni kebanyakan enggak banyak acting. Jujur. Yang kebanyakan banyak acting itu besoknya KKR tuh maju ke depan golong-golong lagi. Ya kan, dia tuh suka suka olahraga, ya itulah bergulung-gulung. Nah, ketika di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lenyap engkau, tidak terjadi reaksi apa-apa. Tetapi hidupnya membaik. Dia nggak suka bunuh diri lagi. Overthinking itu bisa berasal dari setan lah. Kamu nggak tahu? Orang beli rumah, ini cerita, beli rumah. Beli rumah itu buat orang biasa, ya sudah kan. Kita beli, lihat kemampuan finansial sudah selesai ya. Tapi bagi orang-orang yang overthinking, itu nggak beli-beli. Lahannya di mana? Sawah. Nanti like rumahku mendelep gimana? Ya, pasti sudah dipertimbangkan terlebih dahulu toh sama kontraktornya. Udah riset, dia riset dulu. Sekeliling itu betul harus seperti itu riset. Suratnya asli enggak? Oh asli suratnya. Dia mau beli. Sebenarnya udah cukup kan? Beberapa riset udah cukup. Dia enggak. Dia riset lagi. Yang punya perusahaan siapa? Oke sudah terdaftar di REI. Dia riset lagi. Kehidupan pribadi yang punya perusahaan. Konyol kan? Konyol. Dia riset lagi tetangganya siapa. Dia riset lagi. Sampai akhirnya enggak jadi beli. Dan itu terus menerus. Dan dia minta didoakan. Katanya ada kutuk. Saya berkata pola pikir Anda yang salah. Dan itu perbuatan si jahat. Hati-hati. Kamu ketakutan berlebih-lebihan untuk memutuskan sesuatu itu bisa pekerjaan iblis. Anda pemimpin, Anda harus memutuskan sesuatu. Kamu bayangkan kalau kita punya mental illness, cowoknya punya mental illness, ceweknya punya mental illness. Ya kan, mau makan bersama di mobil. Kok mau makan apa? Terserah. Nih mau makan apa? Terserah. Ya kan? Kita bisa muter sekeliling kota Surabaya. Mungkin 70 kali 7. Ya, kita hampiri rumah makan satu. Yakin mau makan ini. Tadi kan katanya terserah kan. Lambungku lagi ndak enak. Muter lagi. Dan akhirnya dari pagi pulang malam ndak makan. Pulang rumah makan mie instan. Selesai. Nah ini over. Banyak. Bayangkan ada orang yang aduh ya sudahlah kita pergi makan ya sudah selesai dinikmati. Ada yang bahkan untuk memutuskan besok masak apa itu keringatnya yang bercucuran darah. Dipikir besok mbaknya jual enggak ya? Loh saya kaget loh. Itu pertanda kita harus betul-betul meminta kemurahan Tuhan. Besok kira-kira ikannya segar tidak ya? Kira-kira ikannya hidupnya di mana ya? Aduh, kayak kita ini serba khawatir hidup kita gitu ya. Minyaknya ini asli atau tidak? Dan orang-orang seperti ini mental, kena gangguan mental ini diperparah dengan sumber berita YouTube. Minyak goreng curah itu kebanyakan dari ini. Dia kepikiran setengah mati, dia kepikiran. Oh, orang seperti ini gak bisa bahagia loh. Gak bisa bahagia. Walaupun Tuhan kasih berkat, kasih istri, kasih anak. Tapi hidupnya merasa tidak bahagia. Bentuk gangguan mental illness memang perlu bantuan kedokteran. Tetapi Anda harus berdoa kepada Tuhan. Jangan-jangan ada kuasa kegelapan yang mempengaruhi kehidupanmu. Ketika di Healing from Heaven. Begitu banyak kesaksian, Anda bisa tanya kok. Yang 7 tahun Yang menikah belum punya anak, puji Tuhan punya anak. 8 tahun pergi ke dokteran kemana-mana enggak bisa, punya anak. Puji Tuhan kan? Puji Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas.
Nah, tapi pokok permasalahannya sekarang ada orang yang tidak pernah bahagia di dalam penghujung kehidupannya karena mereka tidak sadar pikiran dan perasaannya dikuasai oleh iblis. Pada waktu saya di layar laptop, saya berdoa untuk persiapan Healing from Heaven, bahagia. Sore itu saya bahagia sekali, tidak ada alasan tiba-tiba buat saya drop. Tapi ketika saya mau bawakan firman, tiba-tiba perasaan saya tidak enak sekali. Pikiran saya tiba-tiba menjadi penuh sekali. Saya cek tekanan darah saya, normal. Logika kan, saya ini orangnya juga agak logika sedikit. Cek kadar gula darah, saya punya alat cek instan, normal. Oh kolesterol, saya sampai beli alat kolesterol, normal. Ini kenapa ya Tuhan ya? Lalu Tuhan sadarin. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghalangi pemberitaan firman. Berdoalah. Dan ketika saya berdoa, lebih baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan itu ada. Oleh karena itu apa yang mempengaruhi kamu gak bisa bahagia. Itu bisa jadi dari kuasa kegelapan. Oleh karena itu mari kita setiap hari membaca kebenaran firman Tuhan dan biarkan Tuhan yang memerdekakan kita. Satu kali saya diceritain ya, ada sebuah kisah nyata. Orang yang dia diagnosa ASD, Autism Spectrum Disorder. Saya lihat, dia sudah ke dokter kemana-mana dikatakan autism. Ya, classical autism kalau tidak salah. Tapi percaya tidak, itu kuasa kegelapan juga bisa bekerja. Saya nggak bilang semua autis dari kuasa kegelapan loh ya. Tetapi ada 1-2 jenis ketika kami berdoa, ketika kita berdoa, apa yang terjadi? 1 tahun kemudian perkembangannya begitu cepat. Dan orang itu menjadi normal seperti anak senormal-normalnya. Ternyata di dalam kandungan si ibu ini sering dikutuki mertuanya. Di dalam kandungan ibu ini sering menyimpan sebuah perasaan bahwa suaminya tidak mencintai dia. Ibu ini selama di dalam kandungan merasa ditinggalkan, kesendirian. Benar firman Tuhan. Aku mengenalmu sejak di dalam kandungan. Dan ternyata anaknya itu ya karena ada kuasa kegelapan yang mencengkram lidahnya. Ketika didoakan tidak langsung bicara. Tapi setelah 1 tahun signifikan sekali bicaranya. Dahsyat Tuhan kita. Jadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kamu mengalami proses di dalam kehidupan yang ekstrim, hati-hati. Bisa jadi kuasa kegelapan dan usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu punya kuasa. Ya, kamu punya kuasa buat itu. Nah, mari yang berikutnya, pemain musik bisa maju ke depan. Lalu, saya bacakan di ayat Kejadian 30 ayat 2. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan berkata, akulah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung. Kata Rahel, inilah Bilha, budakku perempuan, hampiri dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku. Dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Jadi pada zaman dahulu itu budak ya, yang melahirkan anak-anak statusnya itu tidak boleh anaknya budaknya. Tapi anaknya tuan yang memiliki budak itu. Jadi paham ya. Nah, maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Juga telah didengarkannya permohonanku. Dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Dan itu sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel. Lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkata Rahel, aku sangat hebat bergulat dengan kakakku. Dan aku pun menang. Kisah cinta segitiga itu begitu mengerikan.
Dia berlomba untuk menghasilkan anak, untuk menyenangkan sang suami. Ini bukan soal menang atau kalah. Ya, maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilkannya Silpa budaknya perempuan, diberikan kepada Rakub dan istrinya. Dan Silpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Gemes saya baca ini. Persaingan untuk menghasilkan anak. Si Lea cemburu. Aku kok udah bisa ngasilin anak lagi. Silpa. Itu sama Yakub. Buat anak ya. Supaya apa? Supaya menyenangkan hati tuannya. Tapi mereka salah. Ya, aku ini berbahagia. Lihat, mereka klaim berbahagia. Rahel berkata, aku berbahagia, aku sudah menang. Lea juga berkata, klaim, aku bahagia, aku menang. Kebahagiaan sejati bukan karena menang atau kalah. Kebahagiaan sejati yaitu ketika engkau mempercayakan sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang sedang merenda di dalam kehidupanmu. Para keluarga muda, Anda yang belum punya anak, Anda jangan berkata keluarga lain yang punya anak lebih bahagia. Saya pernah menemukan orang yang banyak anak berkata lebih baik aku gak punya anak. Kalau anaknya seperti kamu. Lebih baik aku gak punya anak kalau kejadiannya seperti ini. Jadi jangan compare yourself dengan cerita orang lain. Ceritamu itu indah di hadapan Tuhan. Dan berbahagialah dengan ceritamu di muka bumi ini. Kamu yang punya anak laki-laki, berbahagialah. Anak perempuan, berbahagialah. Jangan cemburu dengan orang yang memiliki anak. Karena kebahagiaan orang bukan dari anak. Tetapi kebahagiaan orang dalam pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dan kalau kamu lihat kisah ini, berkatalah Lea, aku berbahagia, tentu perempuan akan menyebut aku berbahagia, maka ia menamai Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum berjalan-jalan, didapatinya di padang Dudaim, dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berikan beberapa buah Dudaim yang didapat anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam hari ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepada aku malam ini, sebab memang engkau harus telah kusewa dengan buah Dudaim anakku. Luar biasa ya. Sewa menyewa ternyata terjadi zaman dulu. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam hari itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Mengandung lagi. Dan mengandung melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Luar biasa. Lalu kata Lea, Allah telah memberikan upahku karena aku telah memberikan budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Ikasar. Nanti saya akan cerita pada makna-makna dari semua nama-nama anak yang dihasilkan mereka. Ternyata benarlah. Dari perjuangan, dari kisah sebelum memiliki anak. Itulah terjadi kehendak Tuhan. Kemudian Lea mengandung pula melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Ya, sekali lagi suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Bayangkan. Untuk mendapatkan cinta, ia rela melahirkan. Tapi jujur, Yakub tidak pernah mencintai Lea. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan yang dinamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah kepada Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel, melahirkan anak laki-laki. Berkata, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Dan kamu tahu akhir kisah hidup Rahel? Ia meninggal dunia di dalam melahirkan Benyamin. Di usianya yang sudah tua.
di dalam perjalanannya di padang gurun. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perlombaan untuk mendapatkan cinta tidak akan berbuah apapun. Saya percaya engkau dicintai sebagaimana engkau adanya. Engkau tidak perlu berlomba dengan orang lain untuk supaya engkau dicintai. Engkau tidak perlu berlomba mengumpulkan harta kekayaan supaya keluargamu dianggap terpandang. Banyak keluarga yang walaupun tidak punya harta kekayaan, yang walaupun diremehkan oleh saudara-saudara lainnya ketika di pertemuan keluarga dan berkata bahwa kamu tidak punya apa-apa, apa hasilmu mengikut Yesus? Tapi saya mau kasih tahu, keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan, sekalipun berkat kekayaan belum ada padamu, Tuhan memandangmu orang-orang yang berbahagia. Dan kau telah mendapat hatinya Tuhan ketimbang orang lain. Berapa banyak orang berlomba untuk mendapatkan kekayaan supaya dipandang dirinya diberkati Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu banyak keluarga-keluarga yang terhormat menghadirkan anak-anak yang punya integritas, menghasilkan anak-anak yang luar biasa, yang walaupun secara ekonomi biasa-biasa saja, tetapi Tuhan melihat keluarga ini sebagai sebuah kebenaran. Dan banyak orang yang tidak sadar bahwa Tuhan mencintai sebagaimana Dia mencintaimu apa adanya. Tidak usah berusaha untuk menjadi orang lain. Rahel berusaha menjadi Lea. Lea berusaha menjadi Rahel. Itu topiknya masalahnya. Lea ingin dicintai seperti Rahel. Sehingga dia melahirkan banyak anak buat Yakub. Rahel, dia padahal sudah dicintai dengan semua keberadaannya. 7 tahun dia bekerja buat Rahel. Ditambah 7 tahun lagi dia bekerja buat Rahel. Tapi dia masih meminta cinta daripada Yakub. Yakub sangat mencintai Rahel. Rahel adalah segala-galanya di dalam hidupnya. Oleh karena itu ketika Rahel meninggal dunia, Yakub mendirikan tugu peringatan. Dan menamai anaknya itu Benjamin yang artinya tangan kanan. Perwakilanku, buah cintaku. Karena begitu mencintai Rahel. Tapi akhir kisah yang tragis terjadi di dalam Rahel. Karena dia gak secure dengan cinta yang sebenarnya sudah dia dapatkan dari dulu. Berapa banyak orang yang gak secure dengan cinta Tuhan. Dan akhirnya berakhir tragis. Hanya untuk memperebutkan status. Anak-anak disuruh cepat menikah. Gereja ini tidak anti pernikahan. Kalau gak gitu gak ada sekolah minggu. Gereja ini mengajarkan, menikahlah dengan orang yang tepat. Kalau kamu menikahi dengan orang yang tepat, kamu pasti berbahagia. Kita tidak bisa memaksa orang, ini kamu udah usia gini. Orang tua, kadang kita itu hancurin hati anak-anak loh. Kamu sih gak mau berusaha cari pasangan. Loh, berusaha, tapi bukan jual diri. Kita berusaha, kita berdoa. Tetapi kita punya integritas. Orang tua, berbahagialah kalau anak-anakmu punya integritas. Tidak mau terima cewek sembarangan atau cowok sembarangan. Mereka adalah anak-anak pilihan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah dengan jalan hidupmu. Saya selalu berkata kepada semua sidang jemaat. Kalau kamu mau menikah, berdoalah, minta pasangan. Kabulkan, tidak dikabulkan urusan Tuhan. Tetapi kalau ternyata kamu sudah berusaha dan tidak ada pria yang tepat bagi kamu, yang betul-betul mencintai Tuhan, atau wanita yang tepat bagi kamu dan mencintai Tuhan, lebih baik tinggal di dalam keadaanmu daripada engkau memaksakan diri untuk mendapatkan pengakuan di sekelilingmu dan berakhir dengan tragis. Tinggal sendiri, tidak tinggal sendiri, sama-sama bernilai di hadapan Tuhan. Asal pun sesuai dengan rencana Tuhan. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, persiapkan perjamuan suci. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca Rahel dan Lea ini,
Saya kadang tidak habis pikir. Pertama dengan Yakub. Untuk Lea, untuk Rahel, ia rela menginvestasikan hampir 1/4 hidupnya untuk bekerja tanpa diupah yang layak untuk mendapatkan Rahel. Tapi di satu sisi saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari kebenaran firman Tuhan ini. Kamu tidak akan bisa membuat orang mencintaimu tanpa Yesus yang memberikan cinta di dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah bisa mencintai seseorang sebelum Tuhan yang membuka pintu hatimu kepada orang itu. Oleh karena itu sekali lagi saya melihat kedaulatan Tuhan terjadi. Kasih Tuhan tidak pernah salah. Ketika Lea berusaha dicintai suaminya. Dia melahirkan anak, dia berlomba, dia bersaing. Dia mengklaim dirinya berbahagia, dia mengklaim dirinya dicintai. Tapi dia tidak kunjung dicintai. Karena cinta gak bisa dipaksakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Rahel. Dia yang insecure dengan cinta daripada suaminya. Yang suaminya jelas-jelas berkata, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Yang kuinginkan hanyalah engkau. Tapi karena hukum dan keadaan memaksa aku menikahi Lea. Tapi dia insecure dengan keadaannya. Tuhan sudah memberikan anak, Yusuf. Tapi gak cukup. Kecemburuan menghancurkan hidupnya. Luka hati menghancurkan hidupnya. Ia melahirkan di usia yang sudah sangat-sangat tua. Untuk mendapatkan cinta yang sebenarnya dia sudah dapatkan. Untuk memenangkan hati daripada Yakub. Yang sebenarnya dari awal hatinya sudah dimenangkan oleh Yakub. Berapa banyak engkau tidak menyadari cinta Tuhan. Engkau berusaha melayani, engkau berusaha bekerja untuk mendapatkan cinta dari Tuhan. Engkau bekerja, Tuhan tidak lebih cinta. Engkau melayani, Tuhan tidak lebih cinta karena Tuhan sudah cinta sama kita. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mencintai kita. Tetapi karena kita dicintai Tuhan, mari kita berikan semuanya buat Tuhan. Tanpa melihat kiri kanan, berlomba di dalam gelanggang yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, semua sidang jemaat dibebaskan dari roh ketakutan. Semua sidang jemaat dibebaskan dari roh intimidasi keluarga. Semua sidang jemaat bisa bebas, bisa berlari menuju panggilan surgawi. Karena mereka sudah dicintai. Mereka sudah dicintai oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat, Engkau dicintai Tuhan sebagaimana Engkau adanya. Mari kita semua melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari tebas lari, waktu sudah berganti. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku berkata kepada roh yang tidak damai sejahtera, di dalam nama Yesus, damai sejahtera Kristus memelihara hidupmu hari ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu cukup Tuhan. Bawa hatiku pergi bersamamu Tuhan. Cinta ini menjadi milik-Mu Tuhan. Tak mungkin dapat dilepaskan. Bawa hatiku pergi bersamamu. Cinta ini hanya jadi milik-Mu. tak mungkin dapat Tuhan Tak mungkin dapat dilepaskan. dilepas
Walau oleh genggaman waktu, Kau yang maha tahu. sebab Engkau maha tahu dan sempurna. Keadilan-Mu tidak pernah salah Tuhan. Keadilan-Mu tak pernah bersalah. Dalam pahami bahasa air mata, Tuhan, inilah hidupku. Bawa hatiku pergi bersamamu. Bawa hatiku pergi bersamamu. Cinta ini hanya jadi milik-Mu. Cinta ini hanya jadi milik-Mu. Tak mungkin dapat dilepaskan. Walau oleh genggaman waktu. Engkau yang maha tahu dan sempurna. Sebab Engkau maha tahu dan sempurna. Tuhan adil sama kita. Keadilan-Mu tak pernah bersalah. Dalam pahami bahasa air mata, Tuhan inilah hidupku. Tuhan, inilah hidup. Sidang Jumat, kau akan mendapatkan pembelaan Tuhan. Kasih Tuhan, Keluarga-keluarga tak pernah salah. yang sering kali direndahkan, kau akan dapat pembelaan dari Tuhan. Tak pernah gagal. Kasih Tuhanku tak pernah lalai. Dia sanggup tepati yang Dia janjikan. Thank you Jesus. Kuasa Tuhanku begitu heran. Kuasa Tuhanku begitu besar. Kuasa Tuhanku begitu ajaib. Dia sanggup selesaikan semua firman-Nya. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan perjamuan suci di tangan kita. Roh Kudus memberikan rema di hati saya. Ada begitu banyak orang, saya percaya Tuhan tidak pernah gagal loh. Walaupun kau menganggap Tuhan itu terlambat, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah sama sekali terlambat. Percaya sama Tuhan. Jalani hari demi hari dengan sukacita. Karena saya percaya hidup yang begitu fana, begitu singkat di muka bumi ini terlalu bernilai. Terlalu berharga. Oleh karena itu kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau engkau bekerja, marilah mempermuliakan nama Tuhan. Jikalau engkau belajar, marilah mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti di tangan kita bersama-sama. Bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita satu tubuh saudara, kita satu tubuh. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu.
Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun banyak hal yang akan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar. Jalan-Mu adil dan benar. Rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyang. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyang. Ajarku untuk mengerti Tuhan. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar. Jalan-Mu adil dan benar. Rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyang. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyang. Jalan-Mu adil dan benar. Jalan-Mu adil dan benar. Rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyang. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyang. Jalan-Mu adil dan benar. Rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyang. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyang. Sidang Jemaat, mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau sidang Jemaat. Kasih Yesus ada bersamamu. Hendaklah damai sejahtera Tuhan semata yang memelihara hidupmu. Engkaulah jemaat yang rasuli, rahmani, rajani. Dari tangan-Mu lah kunci-kunci Tuhan telah berikan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah Tuhan Yesus akan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati Tuhan, mari kita berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan kita.